Ini kelas ke-45 dengan judul Seni Menyeduh Kopi. Baik, sebelum kita mulai ke acara, ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua sebelum mengikuti kelas ini. Yang pertama, teman-teman wajib memute audionya ya, tidak mengaktifkan audio selama penjelasan. Kalau berbeda lagi apabila pertanyaan nanti mute-nya dibuka ketika dipersilahkan. Yang kedua, tidak wajib on cam untuk selama penjelasan. Namun nanti teman-teman wajib on camnya ketika sesi foto bersama ya, ataupun misalkan mau dinyalain foto apa namanya videonya boleh, asalkan stabil ya, agar tidak keluar masuk dari ruang Zoom-nya. Kemudian pertanyaan itu akan dibuka dua sesi. Yang pertama misalkan ketika dipersilakan oleh instruktur untuk bertanya, silakan raise hand ataupun bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur Zoom. Yang kelima, wajib mengisi form evaluasi penyelenggaraan ikhlas. Nah, ya sertifikat akan diberikan kepada hanya yang mengisi form evaluasi ikhlas dan mendaftar siap kerja pada kelas ini. Yang ketujuh, on cam ketika sesi foto bersama. Yang kedelapan, men-screenshot bukti mengikuti pelatihan. Baik, apakah sudah terhubung ya Pak Danu sebagai pemateri hari ini? Udah, Mbak. Udah Oke, siap. sudah siap Pak Danu? Sudah. Baik, Kalau mau. teman-teman, kalau begitu eh, langsung kita mulai kepada materi yang inti ya, seni menyeduh kopi, panduan praktis manual brew di rumah untuk pemula. Waktu dan tempat, persilahkan Pak Danu. Baik, terima kasih waktunya Ibu Nisa atas pembukaannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk hadir di materi ikhlas dari kami BPV Bandung Barat terkait dengan judul Seni Menyeduh Kopi, Panduan Praktis Manual Brew di Rumah untuk Pemula. Yang mana saya di sini sebagai narsum, ya, nama saya Danu Gulardianto, saya instruktur pariwisata di kejuruan pariwisata di BPV Bandung Barat. Dengan background saya di perhotelan, sebelumnya saya juga pernah mengajar di BPVP Padang, sempat mengajar pariwisata juga di sana, teman-teman. Dan saya juga pernah mengajar di BPVP Medan selama setahun juga di sana, di bagian pariwisata juga. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang dari Padang ataupun Medan, mungkin ada yang pernah belajar di BPPP, saya pernah mengajar di situ. Oke, untuk pertama, sesi pertama nanti akan ada diawali dengan pretest dulu ya teman-teman ya. Nanti ada pretest dulu. Oke, nggak terdengar suaranya ya? Baik, baik, baik. Tes, 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 tes. Halo, apakah sudah terdengar suaranya? Oh, Terdengar, Pak? terdengar suaranya? Oke, oke. Nanti kalau misalkan ada yang tidak terdengar atau suaranya kekecilan, langsung aja ditulis di chat ya. Jadi saya bisa tahu gitu. Baik, saya balik lagi ke topik. Nanti pada saat Zoom misalkan ada suara ataupun yang nggak jelas, bisa langsung resen aja ya teman-teman ya. Jadi nanti ini rondonya yang pertama setelah saya pembukaan ini akan ada pretest. Teman-teman diharapkan untuk menyempatkan waktunya 5 menit aja untuk mengisi pretest yang nanti akan di-share oleh admin. Nanti dijawab sebisanya aja, nggak perlu harus buka Google, nggak perlu harus GPT, sebisanya aja teman-teman, karena pretest itu kan tujuannya untuk
melihat seberapa jauh eh, kemampuan teman-teman dalam memahami materi tentang kopi gitu ya. Jadi nanti pada saat ada pretest, ada juga post test. Diawali dengan pretest, diakhiri dengan post test. Jadi mungkin Bu Nisa bisa di-share aja di kolom chat untuk pretestnya. Nanti langsung aja diisi jawabannya yang kira-kira teman-teman sesuai. Nah, nanti teman-teman bisa lihat skornya berapa di situ. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit sampai 10.20 ya guys ya. Oke, silakan mengerjakan. Mic-nya bisa kecil-kecilan. Audio setting. Audio setting. Soalnya gampang-gampang. Bagi bagi yang baru join, silakan diisi link pretestnya terlebih dahulu ya sambil menunggu. Oke, sudah beberapa nih sudah mengisi link pretestnya. Yang baru join, ayo biar nggak ketinggalan ya, mengisi link pretestnya. Udah dapat nilai 60, nggak apa-apa Kak. Ini kan kita masih ini ya belum mulai materinya. Nanti diharapkan sesudah materi kakaknya akan lebih dapat nilai yang lebih lagi. Keren nih Kak Reza, 90/100. 80. Pak Danu kayaknya ini udah jago-jago Pak Danu. Iya, kayaknya udah pada pro semua ini mah. 80, udah 90 mah udah sepertinya udah kelasnya udah expert ini mah. Yang belum ngisi masih ada 3 menit lagi untuk mengisinya. Form evaluasi nanti ya Kak, dia akan di-share melalui grup yang sudah disediakan khusus di kelas. Ada yang 50, ada yang 90, ada yang 60, nggak masalah ya guys ya. Nggak perlu harus 100, karena kan kita yang namanya orang belajar ya. Itu kan wajar misalkan emang belum tahu. Iya, namanya pretest ya Pak ya. Iya. Kalau Tenang, udah tenang. 100 malah heran malah. Oh, berarti udah nggak perlu kalau udah 100 gitu.
Grupnya dikirim lewat email, betul Kak Rashid. Oh, belum di ACC, tenang Kak Seni, nanti di ACC ya. Kak Rian, maaf. Oh, ini ada yang 100 Pak. Tuh kan, bener kan? Ada yang 100 pasti. Duh, 100 tuh. Gak apa-apa, nanti kita sharing-sharing aja ya guys ya. Jadi di sini kita bukan berarti terus saya yang paling pintar tuh nggak juga. Jadi di sini kita tuh lebih ke teman-teman kita sharing aja diskusi terkait dengan perkopian. Karena perkopian itu kan banyak versinya ya. Beda guru, beda ilmu ibaratnya kan gitu. Nah, nanti kita mencoba itu diskusi. Kira-kira seperti apa yang paling sesuai dengan teman-teman. Masih terlalu kecil suara saya? Diinfokan aja guys ya, kalau misalnya terlalu kecil, soalnya ini saya udah pakai headset. Jelas, Pak. Siap, masih Rivaldi. Oke, mungkin sudah Udah lewat ya. 10.20 nih Pak, udah kita Siap, lanjut siap. ke materi. Baik. Oke, jadi teman-teman tadi sudah mengisi pretest. Nanti pada saat post test, saya harapkan nanti hasilnya bisa lebih baik dari sebelumnya ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa saya share screen aja sekarang ya. Supaya teman-teman juga oke. Apakah sudah bisa melihat yang saya share screen? Sudah Sudah ya? aman Pak. Aman ya? Oke. Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan materi seni seduh kopi manual. Jadi untuk seni seduh kopi manual ini memang apa ibaratnya banyak versi ya teman-teman. Mungkin kalau yang di rumah biasa bikin kopi dengan alat seadanya atau tubruk lah ya. Jadi ternyata tubruk pun itu sebenarnya ada teorinya juga gitu. Karena pada saat kita membuat kopi tubruk itu ada yang namanya ekstraksi. Apa itu ekstraksi? Nah, teman-teman nanti kita akan bahas terkait apakah itu ekstraksi, kira-kira bagaimana cara menyeduh yang baik dan benar, dan supaya kopi itu tidak rasanya pahit banget seperti apa sih. Oke, lanjut. Pertama-tama kita akan mulai dulu dengan bahan baku ya. Ternyata bahan baku kopi itu perjalanannya emang kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu perjalanannya nggak gampang ya. Yang pertama-tama kalau kita lihat di sini yang pertama ada tanaman kopi yang ditanam oleh para petani yang dia menghasilkan cherry kopi. Beans are the seed of the coffee cherry. Jadi kalau kita bicara kopi, sebenarnya kopi itu berasal dari cherry. Nah, cherry seperti ini. Setelah cherry kopi udah merah, yang harus merah sih sebenarnya kalau di lapangan kan bisa juga ada yang merah, ada yang setengah merah, kuning meskipun walaupun belum matang atau bahkan malah ada yang masih hijau. Pun kalau kita lihat di lapangan ada juga yang sudah dipanen. Karena ya kenapa kok nggak yang merah-merah aja dipanen ya? Karena memang kebutuhan di pasar itu kalau kita harus yang merah semua juga para petani juga susah. Jadi kalau di lapangan itu kadang berbeda dengan teori yang disampaikan di kelas. Jadi setelah cari sudah matang seperti ini, nanti dipanen akan dilanjutkan ke bagian proses. Nah, proses ini namanya orang yang memproses adalah prosesor. Merubah dari buah ceri menjadi green bean. Jadi nanti cherry itu diproses, di situ ada proses pasca panen, ada yang namanya dry process, ada yang namanya wet process. Nah, teman-teman nanti bakalan menemukan di lapangan itu kopi dengan berbagai macam cita rasa sesuai dengan proses pasca panennya masing-masing. Setelah diproses menjadi green bean, nanti kopi itu akan diteruskan ke roasting, tempat roasting ya, di mana green bean tadi dimasak atau dimatangkan atau disangrai dengan mesin roasting. Yang roasting adalah roaster. Jadi di sini udah ada 3 jabatan ya guys. Di
Di sini ada farmer, petani, yang kedua ada prosesor, yang ketiga ada roaster, dan nanti terakhir roast bean yang sudah matang, yang sudah di roasting, nanti akan diproses oleh barista. Setelah diproses barista, baru nanti kopi yang tadi ditanam oleh para petani masuk ke cangkir kita masing-masing. Dari sini kita lihat ternyata perjalanan kopi itu nggak nggak dekat gitu, jauh banget ya. Ternyata dari proses kita dari menanam, memproses, proses itu kenapa kopi itu mahal. Nah, alasannya seperti ini karena memang prosesnya dia lama dan ini rawan gagal juga. Dan semua proses itu bisa berhasil di sini. Mungkin yang dipanen ada 10 kilo, tapi ternyata nanti berasa sudah diproses, dirambang dan segala macam yang bagus terseleksi hanya sekitar penyusutannya sampai cuman 7 kilo. Nah, di sini teman-teman nanti bakalan eh, belajar kenapa kok bisa ada penyusutan. Karena di proses pasca panen nanti itu ada yang namanya proses dirambang. Nah, pada saat dirambang nanti, kopi itu akan terseleksi dengan alami. Kopi yang mengambang dia nggak dipakai, kopi yang tenggelam dia yang dipakai. Gitu. Secara teori seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kopi itu dibagi jenisnya menjadi yang umum aja. Itu ada kopi Arabica dan kopi Robusta yang umum di pasaran ya guys ya. Kalau untuk kopi Arabica itu dia biasanya karakternya kompleks dan asam lembut. Tumbuh optimal di ketinggian 1000 mdpl, memiliki kadar gula tinggi, kafein rendah antara 1,2 sampai 1,5%, serta spektrum rasa kaya akan buah-buahan dan bunga. Sedangkan kopi Robusta yang kita kenal biasanya dia lebih bold atau pahit alami. Nah, kalau orang-orang Indonesia biasanya suka kopi-kopi yang seperti ini karena dia kopinya pahit. Tumbuh di dataran rendah 800 mdpl maksimal, lebih tahan lama, mengandung kadar kafein tinggi dari 2,2 sampai 2,7%, serta didominasi profil rasa coklat pekat, kacang, dan tekstur tebal. Nah, mungkin untuk sekarang, karena kopi sudah menjadi kebutuhan ya bagi anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z terutama, jadi mungkin sudah pada mengenal dengan namanya kopi Arabica. Kopi Arabica karena dia lebih kompleks, rasanya lebih variatif dibanding Robusta. Bahkan sekarang ada juga espresso yang pakai kopi Arabica. Kenapa? Karena dia untuk mengejar varian rasanya supaya tidak hanya pahit doang. Gitu. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah mencoba kopi dan selain dua jenis ini ada Liberica dan Excelsa ya guys ya. Itu punya karakter masing-masing juga yang berbeda dan mereka juga sekarang juga mulai pada ngulik ibaratnya. Nah, kalau kita berbicara di dunia kopi itu ada istilah ngulik ya guys ya. Ngulik itu ibaratnya kita tuh mencari rasa yang pas, bagaimana takaran rasio atau takaran yang pas seduhannya supaya rasanya keluar gitu. Nah, untuk kopi Arabica biasanya orang-orang itu pada sukanya dibikin manual brew. Nah, untuk manual brew nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya setelah ini. Nah, kalau untuk Robusta biasanya orang-orang itu sukanya pada dibikin espresso atau yang gampangnya dibikin Vietnam drip supaya dia bisa ngeblend dengan SKM ya. Untuk karakter rasanya, bisa nggak kira-kira Robusta ditanam di ketinggian 1000 mdpl? Bisa, bisa aja, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah nanti pertumbuhan buah serinya nanti tidak maksimal, gitu. Arabica apakah bisa ditanam di dataran rendah? Bisa, tapi hasilnya nanti tidak bakalan maksimal. Jadi untuk idealnya Arabica itu ditanam di dataran tinggi dan Robusta di dataran rendah. Misalkan untuk kami yang ada di Tangkuban Perahu ini di Cikole, Lembang memang pasnya atau sesuai yang kopi yang pas itu adalah kopi-kopi Arabica. Jadi nanti kalau teman-teman main di Lembang, di sini kita kebanyakan kopinya jenisnya Arabica gitu. Nah, untuk Robusta biasanya di dataran rendah ya gitu. Ada juga Liberica dan Excelsa. Nah, untuk Liberica ini dia
Biji kopinya berukuran sangat besar dengan bentuk asimetris, menyajikan rasa yang unik dengan aroma tembakau atau smoky, serta manis buah, nangka, matang yang khas. Nah, Liberica ini ciri khasnya adalah dia fruitynya tapi fruity nangka ya. Ada juga kopi jenis Excelsa yang varietas tangguh yang tumbuh subur di lahan gambut, memiliki kompleksitas rasa tart, cenderung asam layaknya buah beri dengan aroma mentega yang kaya. Jadi keunikan dari kedua varietas ini sangat langka dan mulai dihargai tinggi dalam industri kopi specialty karena menawarkan profil rasa alternatif yang eksotis. Nah, mungkin teman-teman kalau yang belum pernah ngerasain Liberica sama Excelsa mungkin bisa ngulik kali ya. Karena dua jenis kopi ini jarang-jarang kita temukan di kedai-kedai kopi. Biasanya untuk yang kedai-kedai kopi mereka menjualnya adalah antara Arabica ya Robusta gitu. Tapi bukan karena Liberica dan Excelsa nggak laku, tapi mungkin karena teman-teman di luar sana masih belum teredukasi. Seperti apa sih rasanya Liberica itu, Excelsa? Ya mungkin setelah ini teman-teman nanti bisa ngulik ya, kira-kira seperti apa sih? Ada nggak sih yang berjualan Liberica atau Excelsa? Gitu. Karena memang untuk Liberica sendiri, rasanya memang dia, saya sudah pernah merasakan memang dia aroma nangkanya itu memang rasa gitu. Bukan berarti Liberica itu ditanam di dekatnya pohon nangka, bukan. Tapi karena emang jenis karakter biji kopi Liberica itu memang aromanya seperti manis-manis buah gitu. Gitu. Lanjut lagi, ini saya tayangkan, ini perbedaan antara biji kopi Robusta, Excelsa, Liberica, dan Arabica. Nah, dari fisiknya aja sudah berbeda antara Robusta dengan Liberica. Kalau Liberica cenderung dia biji kopinya itu fisiknya dia lebih panjang. Ini. Kalau untuk Robusta dia agak bulat, Excelsa dia mirip-mirip Robusta, dan Arabica juga dia lebih pipih ya. Nah, teman-teman nanti mungkin kalau di lapangan bisa menemukan biji-biji kopi seperti ini. Kalau yang sudah ekspor mungkin langsung tahu, wah ini Robusta ini. Ini Arabica dari melihat fisiknya aja gitu. Nah, kalau untuk perbedaan antara kopi Arabica dan Robusta secara visual, mungkin kita bisa membedakannya dari garis tengahnya seperti ini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ini masih bingung menentukan ini sebenarnya Robusta atau Arabica sih, bisa dilihat dari garis tengah dari biji kopi tersebut. Yang paling gampang seperti ini. Tapi teman-teman jangan berpatokan pada diameter ya. Karena diameter kopi Arabica Robusta pun bisa sama. Karena yang namanya diameter itu kan dia kadang nggak seragam. Makanya ada grader ya yang bisa untuk menyeragamkan diameter biji kopi. Nah, masalahnya nanti kalau yang kopi itu pada saat sudah di roasting, warnanya sudah gelap, kadang kan nggak kelihatan ya garisnya ini. Ada yang melengkung, ada yang lurus seperti ini. Nah, nanti teman-teman eh, bisa dibandingkan aja dari profil roastingnya. Biasanya kalau yang Robusta itu dia profil roastingnya lebih ke dark roast atau medium to dark gitu. Pokoknya kalau Robusta itu kebanyakan umumnya itu dia disangrai atau di roasting dengan roasting profilnya itu lebih ke arah yang gelap. Bisa nggak kira-kira Robusta di roasting pakai light atau medium gitu? Bisa aja, tapi nanti rasanya bakalan tidak maksimal dan malah aneh. Karena kalau Robusta dia emang settingannya eh, untuk profil roastingnya di medium atau medium to dark gitu. Nah, untuk Arabica justru malah apabila dia di roasting di medium to dark bisa buat espresso. Bisa karena sekarang banyak kedai kopi atau orang-orang yang justru milih espresso itu pakainya bukan Robusta tapi Arabica. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di chat aja ya, nanti kita rekap aja pertanyaannya. Kita ada sesi untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau untuk perbandingan antara Arabica Robusta, di sini saya gambarkan keduanya. Untuk originnya itu atau Ethiopia, untuk Robusta itu dari Kongo. Terus taste-nya itu lebih sweet kalau Arabica, dan yang taste yang untuk Robusta itu lebih strong dan harsh.
Kafeinnya 0,8% untuk Arabica dan Robustanya 3,5%. Ketinggiannya untuk Arabica di 800 minimal sampai 2200 mdpl. Kalau untuk Robusta dia di ketinggian maksimalnya di 900 mdpl. Nah, sebelum kita lanjut ke apa namanya ke topik yang selanjutnya pasca panen untuk bahan baku kopi, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin di kolom pertanyaan, apakah sudah ada pertanyaan, Bu Nisa? Belum Belum ya? ada. Iya. Oke, mungkin nanti ya kalau ada yang mau bertanya. Saya lanjutkan aja atau gimana Bu Nisa? Atau di itu dulu pertanyaan? Lanjut aja dulu, Pak. Nanti Ya. teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand ya. Oke, oke. Baik, kita lanjut aja ya. Jadi nanti pada saat teman-teman misalkan ada yang pengen bertanya pada saat saya lagi menjelaskan, rasain aja dulu nanti supaya Bu Nisa yang memberikan kesempatan. Oke, untuk usia Arabica Robusta seperti ini ya, jadi fisiknya, ketinggiannya, dan rasa kafeinnya. Nah, misalkan ada yang pernah bertanya kepada saya terkait dengan kadar kafein. Antara espresso dengan manual brew apakah kadar kafeinnya lebih tinggi mana, Pak? Nah, mungkin teman-teman juga pernah mempunyai apa namanya pertanyaan semacam itu ya, antara espresso dan manual brew. Apakah lebih tinggi yang mana, espresso atau manual brew? Kira-kira teman-teman bisa jawab di kolom chat ya. Jadi nanti saya bisa diskusi terkait ini. Untuk manual brew V60 dengan espresso, kadar kafeinnya kira-kira lebih tinggi mana? Coba teman-teman bisa nanti tulis di kolom chat. Ini nanti kita bisa membandingkan. Ternyata jawabannya memang di luar dugaan saya juga, gitu. Espresso ya. eh ada lagi yang lain mungkin yang jawab espresso selain espresso? Jadi kalau teman-teman menulis espresso jangan espresso ya, tapi espresso. Pakai S, jangan pakai X. Karena kalau pakai X itu nanti artinya lain. Espresso. Ada yang manual brew ya. V60, manual brew V60. Oke, 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 oke. Oke, ada lagi. Ini ada yang bertanya Pak Zia Muhammad ya, Zia Muhammad, oke. Zia Muhammad, pengaruh tinggi penanaman terhadap biji kopi, Pak. Baik, seperti yang saya katakan tadi, pada saat kita menanam biji kopi, kita sesuaikan dulu dengan jenisnya apa, Pak ya, Zia Muhammad. Kalau misalkan robusta kita tanam di dataran tinggi, nanti pada saat ditanam, dia bakalan tumbuh nggak tumbuh? Tumbuh dia. Dia bakalan berbuah nggak berbuah, cuman nanti buahnya nggak maksimal, gitu. Dan kalaupun dia sudah berbuah, carinya udah matang, nanti rasanya juga nggak bakalan bisa seenak yang ditanam di sesuai idealnya jenis kopi tersebut, gitu. Misalkan robusta ditanam di dataran tinggi, bisa tumbuh bisa, cuman nanti rasanya bakalan nggak sesuai gitu, nggak maksimal ibaratnya. Espresso V60, espresso ratio, distretole. Oke, Ada yang nanya, Pak Danu, kenapa gimana? biji Arabica lebih mahal dari Robusta? Oh gitu. Kenapa biji Arabica lebih mahal dari Robusta? Karena biji Arabica itu dia kaya akan rasa, gitu. Karena biji kopi Arabica itu dia variasi rasanya bisa lebih kaya dibanding Robusta. Tuh, lebih dominan dia di flavornya, itu notesnya tuh lebih banyak Arabica daripada Robusta. Gitu. Makanya kenapa orang kalau bikin Vietnam drip nggak boleh pakai, bukannya nggak boleh ya, jangan pakai Arabica. Kenapa? Karena Arabica itu kopi mahal. Ada nggak kira-kira yang pernah bikin Vietnam drip pakai Arabica? Jarang-jarang ya, karena Arabica itu kopinya udah mahal.
kopinya udah enak, nggak perlu harus pakai susu SKM apalagi. Kecuali kalau Arabikanya dibikin espresso. Nah, itu baru nanti espressonya bakalan ngeblend sama susu milk, misalkan milk base ya. Tapi dia dengan catatan roastingannya harus di medium to dark. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti bikin Arabica, tapi nanti dibikin manual brew, Vietnam drip, campur sama SKM, sayang Arabikanya tuh. Gitu ya, Mas Hurianisa. Kurnia Sofarul Aziz nih, kopi Lampung yang ada rasa-rasanya jenisnya apa Pak? Waduh, kopi Lampung tuh, kalau Lampung tuh kan sebenarnya dia lebih dominan ke Robusta ya Mas ya, Mas Kurnia ya. Karena kalau opsinya kalau nggak dari Temanggung habis, kita biasanya ke Lampung gitu biasanya. Kalau yang ada rasa-rasanya tergantung sih Mas dari kopinya jenisnya apa dulu Mas. Tapi kalau secara yang menurut saya pribadi, kalau di Lampung itu saya lebih suka kopi-kopi yang dari jenis Robusta Mas. Karena dia Robustanya kopi Lampung itu terkenal strong gitu Pak. Tapi mungkin ada juga Arabica yang bisa tumbuh di sana, tapi saya belum begitu ngulik untuk yang dari Lampung. Gitu ya. Apakah Arabica juga bisa profil roastingnya di medium to dark seperti Robusta atau akan mempengaruhi profil rasa apa? Zahra Tunisa. Bisa banget ya Zahra Tunisa. Yang namanya Arabica itu sekarang tidak terbatas hanya untuk manual brew. Sekarang justru malah Arabica itu pada dicari untuk espresso. Karena flavor rasanya itu nanti pada saat di roasting buat espresso, rasanya itu justru malah akan ngeblend antara rasa pahit dengan rasa asam. Asamnya tuh asam yang bukan asam yang gak nyaman ya, tapi asam yang nyaman gitu loh. Jadi orang tuh bahas justru ngulik sekarang Arabica buat espresso. Bisa. Bu Febri Asni, espresso pakai S ya Bu ya. Espresso, jangan espresso. Meskipun artinya sama, tapi kalau bisa nulis espresso itu jangan pakai X. Terus Pak bagi tips dong acara bikin kopi tubruk yang enak dan konsisten rasanya. Oh nanti Pak ya, bentar ya. Nanti di topik terakhir ada. Kayak kopi bubuk yang biasa dijual di warung, minimarket, kayak kapal api, gajah dan lain-lain. Kopi gajah Pak ya. Iya, pertanyaannya kita pilih ya Kak sesuai dengan yang kalau misalkan yang udah dibahas nanti ketika masih ada pertanyaan kita bacakan pertanyaannya. Kalau misalkan belum nanti kita tahan dulu pertanyaannya. Iya kan Pak Danu? Iya, iya benar-benar. Oke, jadi untuk pertanyaan saya tadi, apakah tinggian mana kadar kafein antara espresso dan manual brew? Kalau bagi saya pribadi, dan saya sudah bertanya-tanya kepada para orang-orang yang tahu tentang kopi, mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain nggak masalah ya. Tapi jadi ini menurut saya pribadi, antara espresso dengan manual brew itu lebih tinggian kadar kafeinnya manual brew ya. Bagi saya ya, V60 ya. Karena apa? Manual brew V60 itu ibaratnya kopi itu apa adanya langsung diekstraksi dengan air panas. Jadi kafein itu belum berkurang banyak gitu. Sedangkan kalau espresso dia sudah melalui proses kanan dari mesin sebesar 9 bar. Nah, mungkin teman-teman ada yang beda pendapat, saya juga menghargai pendapat teman-teman, tapi kalau bagi saya antara espresso dengan manual brew itu kadar kafeinnya lebih tinggian manual brew. Itu ya guys ya. Jadi nanti teman-teman jangan terus, wah kata instruktur dari Bandung Barat manual brew lebih. Ya, kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan mau. Karena kalau kita mendebatkan kopi itu sebenarnya nggak ada habisnya guys ya. Jadi mungkin teman-teman punya versi sendiri yang monggo silakan. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Oke kita lanjut ya Bu Nisa ya teman-teman ya. Ya. Oke setelah tadi kita bahas terkait dengan bahan baku kopi, sekarang kita akan berlanjut dengan proses kopi setelah dipanen, yaitu ada proses pasca panen. Yaitu di sini ada proses pasca panen natural, wash, dan honey proses. Untuk natural itu termasuknya dia di proses dry proses ya. Jadi cherry itu dikeringkan utuh di bawah matahari, menghasilkan rasa buah yang sangat intens, manis tinggi, dan bodinya tebal. Untuk wash proses atau proses basah, itu kulit cherry dikupas, lalu difermentasi air, menghasilkan karakter rasa bersih
clean cup dengan tingkat keasaman yang cerah. Selanjutnya ada honey process. Cari dikupas sebagian dan disisakan lapisan mucilage atau getah berlendir lengket saat dikeringkan. Keseimbangan rasa manis alami dan asam. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah merasakan atau mungkin baru tahu ternyata proses pasca panen itu macam-macam. Ada yang natural, ada yang boss proses, ada yang honey proses. Nah, di sini honey itu bukan berarti prosesnya ditambah madu ya. Honey di sini itu ibaratnya getah yang terdapat di cherry kopi itu ada getah sejenis macam lengket-lengket seperti madu. Dan itu dipertahankan pada saat proses pasca panen. Makanya itu disebut honey process. Kalau untuk boss proses, justru malah getahnya itu dihilangkan. Itu makanya di sini disebut wash karena biji kopi tadi pada saat kita proses itu getah dari cherry kopi itu sengaja dihilangkan. Dan untuk natural proses itu proses yang ibaratnya sangat beresiko tinggi karena dia sangat membutuhkan cuaca yang stabil. Makanya kalau teman-teman lihat nanti di lapangan atau ketemu kopi dengan proses pasca panennya itu natural, biasanya dia harganya lebih mahal karena memang prosesnya dia susah. Satu susah, yang kedua sangat beresiko gagal. Kebanyakan orang-orang pada saat memproses dengan pasca panen natural ini, mereka menggunakan greenhouse atau rumah kaca. Kenapa? Karena mereka menginginkan suhunya yang stabil dan jangan sampai biji kopi yang dikeringkan tadi kena air. Ya. Pada saat biji kopi pada saat dikeringkan atau buah kopi atau cherry dikeringkan, itu pada saat dia sudah terkena air, itu nanti akan menimbulkan jamur. Nah, kalau sudah jamur berarti sudah gagal. Makanya kenapa orang-orang petani atau prosesor pada saat dia memakai proses natural, dia lebih baik untuk melakukan proses ini di dalam greenhouse atau tempat yang aman terhadap air. Biasanya dikasih juga untuk pengatur suhu juga supaya suhunya stabil. Gitu. Jadi kalau kita lihat umumnya di luar sana proses ini pasti ada antara wash, honey, natural. Meskipun sekarang banyak proses pasca panen yang eksperimental ya, semacam anaerobik, semacam kayak infuse, semacam banyak laktik juga ada juga yang tujuannya itu adalah untuk supaya kopi itu bisa rasanya itu beraneka ragam rasa buah-buahan. Ada juga saya pernah lihat orang menjemur kopi itu atau buah ceri itu sengaja dicampur dengan buah-buahan supaya tujuannya nanti pada saat kopi itu sudah jadi buah-buahannya nanti bisa masuk ke dalam rasa kopi tersebut. Nah, banyak juga yang bertanya terkait dengan apakah rasa kopi itu alami dari kopi tersebut atau karena ada intervensi dari buah-buahan yang ada di sekitar. Nah, ini banyak versi yang ada di luar sana terkait dengan teori ini, teman-teman. Mungkin ada yang punya teori, oh itu kopinya rasanya buah pisang karena sebelumnya di sekitar tanaman kopi tersebut ditanamin pisang dulu-dulunya. Ada yang buahnya rasa nangka karena dulu di situ tanahnya sempat pernah ditanam nangka. Ada juga yang bilang meskipun ada buah di sekitar, kalau kopinya memang tidak karakternya emang nggak bisa apa namanya buah-buahannya tetap nggak bisa. Jadi kalau saya menilai siapa yang paling benar, saya nggak bisa juga karena itu kan berdasarkan fakta di lapangan. Tapi ada juga teman saya yang pernah bilang ada kopi yang rasanya bensin misalkan. Ada rasa kopi yang rasanya misalkan di situ minyak tanah misalkan. Ya beda-beda ya. Kalau saya pernah baca di literasi yang ada di internet, itu kopi itu dia bisa mengeluarkan aroma buah atau varian fruity notes-nya itu yang sangat mempengaruhi adalah yang pertama adalah jenis tanahnya, gitu ya. Jadi meskipun kopinya tuh enak ditanam di Gayo sana, pada saat kopi itu dipindah ditanam di Lembang,
atau dipindah ditanam di Ciburial atau ditanam di Jogja misalkan, ya bakalan berubah rasanya gitu. Karena apa? Karena kopi itu dia menyesuaikan dengan media tanam yang ada di sekitarnya. Kopi Gayo yang enak tuh dari Aceh, emang bener. Tapi kalau misalkan kopi Gayo kita ambil bibitnya, kita tanam di Bandung, kira-kira sama nggak rasanya? Pasti beda, gitu ya. Jadi bukan kayak tanaman buah-buahan. Jadi misalkan teman-teman nanti apa namanya penasaran, oh saya ambil aja bibit dari Lintong misalkan, atau dari Sidikalang, saya bawa ke Jawa, saya tanam di Jawa kira-kira. Ya pasti nanti rasanya bakalan beda, beda ya. Jadi nanti teman-teman jangan diibaratkan kopi itu asal varietasnya sama, ditanam di manapun pasti sama, enggak juga. Karena kan ada beberapa variabel mempengaruhi hasil dari buah kopi tersebut. Yang pertama adalah tanah. Kalau tanah Kalau tanahnya udah lain, pasti rasanya juga lain, gitu. Terus nanti juga cara apa namanya treatmentnya, apakah sama yang kita di Gayo sana, apa yang sama yang di Jawa kan belum tentu juga beda, gitu. Oke, jadi selanjutnya kalau kita bisa bagi, sebenarnya untuk proses pasca panen itu sebenarnya bisa kita bagi ke dalam dua bagian, yaitu wet process dan dry process. Yang wet process itu full dan full wash dan semi wash. Dan dry process itu lebih ke honey dan natural. Rasanya kalau di dry process itu dia lebih kompleks, fruity, dan manis. Kalau yang di wet process, semi wash itu bodinya lebih tebal. Kalau di full wash dia rasa bodinya lebih balance. Nah, kalau ada yang pernah tanya sama saya, teman-teman kira-kira kopi yang enak itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Kira-kira kopi yang enak itu seperti apa sih? Apakah dia pahit? Apakah dia manis? Atau yang balance? Gitu. Karena kebanyakan kalau kita di Indonesia ini, sebenarnya kita tuh lebih suka kopi-kopi yang manis. Saya nggak bilang semuanya ya, tapi sebagian orang tuh lebih prefernya menuju ke kopi yang manis. Kenapa? Terbukti karena di Indonesia itu orang pada saat disuruh memilih antara espresso dengan kopi saset, orang bakalan cenderung untuk memilih kopi saset. Yang mana di kopi saset itu sudah include gula, include creamer, dan include susu. Ya guys ya. Dan harganya lebih murah. Mungkin untuk espresso 30 mili harganya mungkin yang paling murah saat ini mungkin ya sekitar 15.000. Coba bandingkan dengan kopi saset yang satu sasetnya harganya cuman mungkin yang include gula, creamer dan lain-lain 1.000 atau 2.000 ya guys ya. Saya kurang tahu. Nah, pada saat orang dihadapkan pada situasi semacam itu antara kopi saset dan kopi beneran kopi espresso, mereka akan lebih milih kopi yang saset. Harganya lebih murah, rasanya lebih diterima, lebih manis, dan gampang didapat. Nah, inilah yang jadi kendala di kita untuk mengedukasi orang terkait dengan kopi. Nah, padahal aslinya kopi itu rasanya apa sih kalau saya mau tanya teman-teman? Apakah kopi itu manis dari sononya atau pahit? Kalau Pahit ya. teman-teman pahit ya, Nisa ya. Oke. Aslinya kopi kan pahit ya. Nah, kenapa harus dikasih gula? Saya tanya. Udah mahal-mahal kopinya kita beli, kopi Arabica, Arabica katakanlah Arabica Gayo. Pada saat kita beli, kita bikin di rumah, ditambah gula. Kira-kira sayang nggak seperti itu? Udah mahal-mahal kita beli kopi, kopi yang enak ibaratnya, sampai rumah, dibikin tubruk, dikasih gula. Kira-kira sayang nggak seperti itu? Ya Sayang ini banget ya guys ya. menjawab pertanyaan Pak Duse nih. Tadi ada yang nanya kalau dicampur gula merah gimana? Jadi kalau teman-teman menambah gula di kopi, apakah itu boleh?
balik lagi ke selera ya. Kan ibaratnya kan kalau kita bicara masalah selera, itu kita nggak bisa maksain ya guys ya. Tapi bagi saya atau orang-orang yang sudah tahu kopi, pasti dia akan sayang banget loh kopinya udah mahal-mahal dicampur gula gitu loh. Jadi untuk merasakan kopi yang enak itu usahakan jangan pakai gula guys. Kalau bisa ya. Ini saya bicara tentang kopi yang kopi beneran kopi ya. Bukan kopi nanti kalau teman-teman di rumah kopi kapal api tanpa gula ya pasti pahit. Pasti pahit banget itu. Karena untuk kopi-kopi yang di pasaran itu memang settingannya dia emang harus pakai gula. Gitu ya. Kan ada kopi gajah nih, saya menyebutkan merek yang apa ya Bu Nisa ya. Kopi gajah kayak kopi apa namanya? Kopi kapal api, kopi luwak semacam itu. Kalau misalkan kita seduh di rumah tanpa gula ya nggak bakalan enak. Karena pahitnya tuh pahit yang hangus, pahit-pahit bitter yang nggak menyenangkan, nggak nyaman. Karena kalau teman-teman nanti, cobalah kata instrukturnya dari Lembang, gak usah pakai gula. Ya, coba aja nggak apa-apa, tapi pasti nanti pahitnya bakalan pahit yang bitternya over extract. Karena banyak variabel yang di situ teman-teman pasti nanti bakalan nggak nyangka kok ternyata seperti itu ya rasanya. Karena kebanyakan teman-teman di rumah, saya juga pernah nanya kemarin pada saat ada pelatihan di sini, kebanyakan orang itu nyeduh kopi pasti pakai air yang mendidih, ya kan? Kalau air yang nggak mendidih katanya kopinya nggak matang misalkan. Kopinya harus airnya yang mendidih sampai ada apa namanya buih-buihnya itu, baru nanti pasti enak kopinya. Memang benar. Itu kopi mendidih, air mendidih itu pasti nanti kopinya bakalan turun semua. Pasti ada yang lain kalau nggak mendidih nanti ampas kopinya pasti tertinggal di atas, Pak. Memang benar. Tapi secara teori kopi itu pada saat kita seduh dengan air mendidih, dia akan menimbulkan efek samping yaitu dia bakalan hangus. Rasa kopinya bakalan tambah pahit. Nah, kebanyakan teman-teman di rumah patokannya adalah air mendidih. Air mendidih itu suhunya berapa? Kalau saya mau tanya. Itu kan di atas 100 derajat ya. Padahal idealnya kita menyeduh kopi itu dengan suhu antara 90 sampai 96. Kalau teman-teman pernah menyeduh kopi dengan air dispenser, panasnya itu tidak sampai 80. Makanya kenapa kalau kita menyeduh kopi pakai air dispenser rasanya kok aneh? Iya, karena dia under extract. Jadi kopi itu belum matang ibaratnya. Tapi kalau teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan suhu yang idealnya seperti apa, itu insya Allah rasa kopinya bakalan tidak terlalu pahit. Atau pahitnya nggak pahit yang eh, nggak nyaman ibaratnya. Jadi gimana caranya Pak misalkan kalau kita di rumah nggak punya termometer untuk menyeduh kopi supaya kopinya suhunya aman misalkan. Saya punya solusinya. Yang paling gampang adalah pada saat air sudah mendidih, dimatikan aja dulu apinya, dibuka tutup ketelnya, didiamkan selama 5 menit. Nah, itu bakalan turun suhunya minimal 96, 97 dan pasti dapat di situ. Jadi jangan langsung pada saat mendidih langsung dituang ke kopi. Itu berarti bakalan mengakibatkan efeknya kopinya bakalan pahit banget gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Tips dari saya pada saat kita nyeduh kopi di rumah, usahakan jangan pakai air mendidih langsung dituang ke cangkir. Kalau bisa. Jadi tolong dimatikan dulu, dibuka tutupnya, diamkan selama kurang lebih 5 menit lah. Nanti baru dituang ke cangkir. Insya Allah itu akan mengurangi rasa pahit di kopi tersebut. Tuh. Bu Nisa nih saya izin di chat dulu ya, di banyak pertanyaan kayaknya ya. Boleh Pak, kita mulai dari atas ya yang belum dijawab. Metode seduh apa yang paling cocok untuk Liberica? Tadi kan sudah dikasih tahu untuk yang Arabica dan Robusta. Nah, yang Liberica ini cocoknya apa? Kalau untuk Liberica, itu sebenarnya eh, satu itu patokannya, ini mau diapain nih? Mau diarahin ke manual brew atau espresso nih? Kalau misalkan Libericanya kita lihat dulu di profile roastingnya, dia seduhannya mau dibikin buat espresso atau manual brew.
Tapi kalau kita lihat di Liberica kan tadi ada notes-nya kan ada buah-buahan ya. Bisa dicoba dibuatkin manual brew. Misalkan dia nggak pas, rasanya nggak keluar, biasanya ada juga yang ngulik buat espresso juga ada Liberica. Tapi rasanya buat Liberica itu dia rasanya nggak strong buat Robusta gitu. Jadi kalau teman-teman bagaimana cocoknya ini dibikin apa, balik lagi nanti di roasting profile-nya seperti apa. Mau buat filter kopi atau buat mesin gitu. Nah, kalau teman-teman maunya yang buat manual brew otomatis roasting profile-nya jangan terlalu gelap. Ini maksimal ya di medium atau medium. Nah, medium lah mentok. Tapi kalau buat teman-teman maunya dibuat untuk espresso, ya roasting profile-nya nanti dibikin ke medium to dark atau dark gitu ya. Gitu aja Bu Nisa, ada lagi yang lain? Oke, baik. Di sini ada EM Nur tadi yang cara bikin kopi tubruk yang enak dan konsisten dari air ya tadi Pak ya. Tapi Ya. biar sama seperti di warung atau minimarket. Mungkin di kakak bijinya jangan ganti-ganti nanti air seduhannya juga pakai termometer disesuaikan gitu ya Pak. Iya, ya bisa jadi Sesuai gitu. penjelasan. Selanjutnya ada Kak Fatimah Azahra. Based on experience, beberapa merek minuman kopi ketika diminum udah bikin mual. Nah, Nah, jenis kopi apa yang direkomendasikan yang aman untuk lambung? baik, untuk pertanyaan ini sebenarnya sudah banyak yang sudah mengalami ya. Saya minum kopi A kok mual, saya minum kopi B kok aman. Biasanya kalau yang mual-mual seperti ini, Mbak Fatimah Az-Zahra, ini minumnya kopi apa dulu? Saya tanya. Karena peserta saya ada juga yang seperti ini, Pak, saya untuk punya mah, punya asam lambung. Pada saat saya minum kopi saset, asam lambung saya naik. Tapi pada saat saya minum manual brew, kenapa kok aman-aman aja ya? Nah, dari situ sebenarnya udah bisa kejawab. Pada saat kita minum minuman saset, kopi saset, kandungan yang ada di kopi saset itu nggak cuma kopi aja. Kalau boleh teman-teman mau tahu ya. Kalau teman-teman beli kopi saset itu yang di dalamnya itu bukan cuma kopi alami, tapi sudah banyak dicampur dengan bahan-bahan kimia, semacam essence atau penguat rasa. Ada juga di situ kalau kopi-kopi yang sudah 3 in 1 biasanya sudah ada creamer. Creamernya itu bukan creamer yang asli, tapi creamer dari jagung. Gitu. Dan satu hal lagi, kopi-kopi saset itu dibuat dari kopi-kopi yang tidak masuk dalam grade, non-grade. Artinya apa? Kopi-kopi yang reject atau kopi defect. Kopi defect itu apa? Kopi yang tidak lulus sortasi atau tidak lulus seleksi. Jadi kopi yang dipakai itu bukan kopi yang kualitas grade. Kan grade itu ada banyak, ada macam-macam ya, ada grade 1, grade 2, komersial, specialty gitu. Nah, kopi-kopi yang dipakai di kopi saset itu adalah kopi-kopi yang di luar grade. Kopi-kopi cacat ibaratnya ya kasarannya gitu. Jadi makanya kenapa kopi-kopi saset itu kebanyakan kalau orang yang punya asam lambung atau mah dia bakalan sakit mual. Karena kopi yang dipakai itu bukan kopi yang kualitas baik, tapi kopi-kopi yang cacat. Seperti apa contohnya? Kopi yang sudah dimakan serangga, kopi yang sudah hancur. Jadi banyak banget partikel defect itu yang masuk defect itu banyak banget. Ada yang dia sudah kopinya sudah hancur, ada yang sudah dimakan serangga, ada juga kopi yang dia belum matang sudah disangrai, itu juga masuk juga kopi defect gitu. Jadi kalau misalkan saya Basuki bilang merek apa yang bagus ya usahakan pakai kopi asli gitu Mbak Fatimah, jangan pakai kopi yang kopi saset gitu ya. Dan kalau teman-teman kalau beli kopi usahakan beli kopi itu kopi yang ini ya, kopi yang masih bentuknya masih biji kopi, jangan sudah bubuk gitu. Kalau teman-teman nanti beli kopi, usahakan kalau bisa beli kopi itu yang masih berupa biji kopi gitu. Karena kalau biji kopi itu dia masih fresh pada saat dia mau di seduh baru digiling atau teman-teman beli biji kopi terus digiling aja di tempat. Itu bakalan lebih lebih fresh daripada teman-teman sudah beli bubukan gitu. Gitu aja Bu Nisa, ada lagi yang lain? Oke, jangan lupa ya Kak Fatima nih, kalau misalkan mau minum kopi boleh makan dulu mungkin ya, diisi dulu perutnya biar nggak kaget perutnya.
Ya, selanjutnya ada dari Kak Zahra Tunisa. Saya pernah bikin kok Vietnam drip pakai Arabica, susunya malah pecah, itu kenapa ya? Bahasa Ratun pecahnya tuh gimana ya? Eh, Pecahnya tuh apakah rasanya jadi hambar atau rasanya jadi nggak karu-karuan? Terus kita tahu. Tapi kalau misalkan bikin Vietnam drip pakainya Arabica, itu biasanya nanti rasanya bakalan asem, Hmm. asam manis ya, bukan bukan saus asam manis ya, tapi rasanya itu nanti bakalan SKM-nya itu nanti ngeblend dengan asamnya Arabica. Jadi malah nanti kopinya nggak jadi pahit. Jadi rasanya nanti malah justru malah kayak minuman-minuman lebih kayak susu dengan aroma kopi, bukan kopi susu jatuhnya. Nah, teman-teman kalau mau bikin Vietnam drip, saya sarankan jangan terlalu mendominasi antara susu dan kopi. Kalau bisa, kopi dan susu itu ngeblend rasanya, jadi nanti aromanya adalah karamel, gitu ya. Kadang ada yang orang bikin kopi susu itu rasa kopinya lebih dominan daripada susunya. Ada juga yang bikin susunya lebih dominan daripada kopinya. Itu kayak nggak masalah. Tapi kalau sebenarnya kalau kita bikin Vietnam drip tuh tujuannya itu adalah untuk menetralisir pahitnya kopi robusta dengan SKM gitu. Jadi kalau misalkan pakai Arabica susunya pecah ya iya pasti. Soalnya dari susunya nanti bakal ngeblend dengan asamnya kopi Arabica gitu. Jadi cocoknya Vietnam drip ya harus pakai robusta gitu. Atau kalaupun mau Vietnam drip pakai Arabica, Arabicanya yang roastingannya yang medium to dark atau yang dark, yang espresso. Itu ya Zaratun ya. Oke, ada lagi nih dari Kak Farah. Perbedaan espresso, ristretto, dan lungo itu apa? Oke, Mbak Farah, kalau untuk espresso, ristretto lungo itu kita bedanya itu di rasionya ya. Jadi kalau espresso itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat itu rasionya kan yang umum yang dipakai. Saya juga nggak usah bilang umum ya. Karena kalau espresso itu kan versinya banyak banget ya. Espresso itu rasionya 1:2 yang umum ya dipakai. Jadi kalau kita pakai kopi 18 double shot 18 gram nanti hasilnya ada di 36 mili. Kalau untuk ristretto rasionya ada di 1:1. Nah, kalau untuk lungo itu rasionya 1:3 gitu. Nah, kalau Mbak Farah nanti penasaran seperti apa sih kenapa kok ada espresso, ada ristretto, ada lungo? Itu kalau espresso tuh kita mengejar rasa yang kompleks yang balance antara asam, pahit, dan manis. Nah, kalau untuk ristretto itu pengejar rasa manis dan asam. Nah, kalau untuk lungo kita mengejar rasa karena dia lebih lama, dia lebih rasanya lebih pahit gitu. Jadi kalau di perbedaannya apa? Perbedaannya di rasionya antara espresso, ristretto dan lungo. Itu aja ya Bang Farah ya. Dan yang lain? Suaranya Nisa. Eh, ada dari Kak Kurnia, punya kopi Lampung. Ada yang rasanya jagung, ada yang rasanya nangka. Cara membuatnya gimana? Kenapa bisa beraroma buah? Nah, kalau untuk berapa bisa beraroma buah, itu baik lagi tadi yang saya jelaskan, itu karena dia karakter dari kopinya tersebut didukung dengan media tanamnya atau tanahnya. Dia memang pada saat dia ditanam di tanah yang pas atau yang cocok, dia kopi itu akan mengeluarkan karakter asli dari kopi tersebut. Gitu. Ingat ya, disesuaikan dengan kondisi media tanamnya seperti apa, tanahnya seperti apa. Jadi nggak semua tanah itu bisa cocok dengan kopi. Disesuaikan lagi dengan jenis dan varietasnya gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang kopi yang dari Aceh saya bawa ke Jawa atau saya bawa ke Sulawesi, rasa sama nggak? Pasti beda. Karena tanahnya juga beda dan jenis karakter kopinya bisa ngeblend nggak dengan tanah yang di situ? Bisa mengeluarkan karakter alami dari kopi tersebut nggak? Nah itu masalahnya di situ. Dan misalkan ada yang rasa jagung, rasa nangka, itu berarti memang karakter kopinya itu nanti dengan tanah yang ada di situ mengeluarkan karakternya seperti itu, Mas. Gitu. Makanya kalau ada yang orang jualan kopi, nanti notes-nya di situ bisa keluar nangka atau pisang, itu nggak bisa juga kalau kita nyeduhnya asal-asalan. Sesuaikan lagi dengan saran penyeduhnya seperti apa. Gitu. Ada lagi?
Oke nih, kenapa dari Kak Muhammad Ali, kenapa di Indonesia, terutama Jawa Barat, seringnya itu lebih Arabica dan Robusta? Kenapa nggak ada Excelsa, Liberica? Apakah karena profil kopi yang tidak cocok dengan konsumen atau kurangnya petani yang membudidayakannya? Oke, yang pertama saya bilang kenapa kebanyakan Robusta sama Arabica. Ya, itu jawaban yang paling gampang adalah karena orang-orang kita tuh lebih welcome dan teredukasinya Robusta sama Arabica, Mas. Gitu. Itu satu. Kenapa kok adumnya itu? Yang kedua, Arabica Robusta tuh orang udah tahu rasanya seperti apa. Gitu. Lebih jelas arahnya mau kemana dua kopi tersebut. Nah, kalau untuk dari segi point of view-nya dari petani ya, petani bakalan menanam kopi yang sudah jelas laku. Gitu. Apakah petani mau nggak disuruh nanam Liberica sama Excelsa? Petani pasti mau menanyakan, ini kalau saya tanam, ada yang mau beli nggak? Masalahnya kan itu ya. Padahal kalau misalkan jelas nanti kalau saya tanam, saya beli, saya mau. Tapi kalau misalkan nggak ada yang beli, gambling doang, nanti pada saat sudah produksi, panen, nggak ada yang beli, kan petaninya kan rugi. Itu dari point of view petaninya ya. Tapi kalau dari point of view-nya dari orang yang baristanya, mengedukasi orang itu, taunya ya antara Arabica sama Robusta. Gitu. Enak nggak Arabica sama Extra? Enak aja. Enak sebenarnya kalau kita bisa ngolah. Apakah di Bandung ada? Di Jawa Barat ada? Ada, di Majalengka itu Liberica ada. Ada di Majalengka, di Liberica itu ada. Tapi ya segmennya terbatas di situ aja. Gitu. Jadi marketnya untuk kopi-kopi di luar Arabica Robusta itu untuk di Jawa Barat itu masih terbatas banget. Baik lagi nanti kalau dari point of view petaninya, kalau saya nanam, ini nanti ada yang mau nggak, ada yang beli nggak dari pengepulnya, gitu. Daripada saya nanti gambling, ya udah saya boleh yang jelas-jelas aja, yang Robusta sama Arabica aja, Robusta sama Arabica aja. Itu. Kalau dari saya seperti itu ya. Kalau yang nanam ada aja Kak, tinggal dicari gitu ya Mbak Dani ya. Iya, pasti ada. Lanjut, ada dari Kak Wahyu. Tadi kan sudah ada ya full wash, kemudian honey dan natural. Di sini Kak Wahyu nanya bedanya full wash, ada yang semi wash tuh apa? Kemudian proses wine itu seperti apa? Dari proses kopi natural, wine, honey, full wash dan semi wash itu hmm, harganya seperti apa? Oke, kalau untuk semi wash itu jadi nanti posisinya itu sebenarnya semi wash itu adalah proses pasca panen yang hanya ada di Indonesia aja ya Mas ya. Jadi kalau teman-teman nanti di luar apakah ada proses semi wash itu jarang-jarang ada dan mungkin nggak ada ya. Karena keistimewaan dari petani kita itu di Indonesia itu adalah dia punya proses sendiri itu pasca panen namanya semi wash. Nah, kalau untuk bedanya semi wash sama full wash, jadi kalau untuk full wash itu udah otomatis dia getahnya itu beneran dihilangkan sama sekali. Dan dia beneran posisinya kalau full wash itu emang bener-bener eh, rasa yang dihasilkan nanti bakalan aftertaste-nya tuh clean. Nah, kalau untuk semi wash itu nanti ada proses di mana eh, pada saat nanti dia diproses, itu nanti ada step by step-nya yang nanti ada variasi antara wet wet proses dan dry proses. Jadi nanti di situ ada perbedaan sedikit sih sebenarnya antara full wash sama semi wash. Seperti apanya saya juga belum begitu tahu mendetail ya, tapi semi wash itu sering dipakai petani-petani lokal kita untuk pasca panen gitu. Dan untuk harga semi wash dengan natural yang jelas itu bakalan masih mahalan yang natural ya Mas ya, karena tadi untuk natural itu tingkat resikonya dia lebih tinggi dan rasanya pun lebih flavornya lebih eh, lebih lebih kuat. Untuk wine itu bagaimana kok? Wine itu apakah wine itu sama kita kayak bikin wine difermentasi? Jadi kalau untuk wine proses kopi yang ada proses wine seperti itu, jadi jangan diartikan itu tuh kayak berarti kopinya ada alkoholnya Pak? Enggak juga. Jadi wine di sini itu diartikan sebagai wine itu barangnya kayak aromanya itu semacam kayak wine. Aroma ya. Biasanya kopi itu difermentasi berapa hari supaya nanti keluar aroma wine-nya. Ingat ya, kopi itu kan buah ya.
pada saat buah difermentasi dia akan menghasilkan, lama-kelamaan dia bakal menghasilkan alkohol. Nah, di kopi kita jangan tidak sampai pada saat ada proses blend ini tidak sampai alkohol itu keluar gitu. Jadi sampai tetap difermentasi tapi tidak sampai alkohol itu keluar masuk ke dalam kopi, tapi aromanya memang dia menyerupai wine seperti itu. Oke. Kalau yang mahalnya mana? Yang jelas kopi wine itu mahal, Mas. Mahal. Dan dia biasanya orang-orang yang suka ngopi, kalau bagi saya pribadi saya sih nggak kurang suka karena wine, soalnya apa? Karena dari rasa kopinya tersendiri sendiri jadi malah ketutup sama rasa wine-nya itu, aroma wine-nya itu, Mas. Itu ya. Mungkin jawaban saya seperti itu. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan dulu ya, Pak Dani ya. Siap, siap. Oke. Jadi kita lanjut dulu ya guys ya. Jadi kini untuk kadar kafeinnya tadi pada saat teman-teman lihat di sini ada rata-rata kadar kafein itu Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa. Di biji kopinya itu memang paling paling tinggi adalah Robusta. Tapi pada saat nanti diolah menjadi minuman, Arabica itu 1,3% ini nanti pada saat kita bikin minuman dia bakalan tidak tidak turun, tidak naik, stabil di situ. Sedangkan Robusta pada saat dia nanti sudah dibikin espresso, dia bakalan turun dari 2,5% menjadi sekitar 2%. Meskipun lebih tinggi Robusta ya, tapi bagi saya sih Arabica lebih tinggi kafeinnya pada saat dibikin ya, setelah diolah ya. Kadar kafein mempengaruhi persepsi rasa pahit dan sensasi fisik setelah konsumsi. Nah ini sensasi fisik setelah konsumsi. Nah kita sekarang masuk ke roast profile ya. Karena teman-teman tadi mungkin ada yang bingung, apa sih profile roasting itu? Jadi profile roasting itu adalah tingkat kematangan dari biji kopi. Ada yang light roast, ada yang medium roast. Karakternya pun beda. Jadi kayak yang light roast itu disangrai hingga first crack, warna biji coklat muda tanpa minyak permukaan, menjaga rasa asam buah yang tinggi, aroma bunga yang cerah, dan bodi yang ringan. Kalau untuk medium roast, dia lebih karamelisasi seimbang, disangrai di antara crack pertama dan kedua, warna biji coklat sedang yang rata, menghasilkan keseimbangan harmonis antara keasaman, rasa manis, manis coklat, dan bodi sedang. Nah, karakter dark roast itu lebih ke disangrai hingga melampaui second crack, atau teman-teman bisa lihat di sini warnanya sampai sampai oily ya, sampai hitam banget, sampai berminyak. Suhu tinggi merusak keasaman dari kopi dan mendorong minyak esensial naik ke permukaan biji kopi. Menghasilkan rasa dominan gosong, coklat hitam pekat, keasaman hampir nol, serta tekstur bodi yang tebal. Sangat ideal untuk campuran susu atau milk base. Nah, teman-teman, kalau mau kopi susu yang enak, yang ngeblend, yang seimbang, yang ideal rasanya, pakailah kopi-kopi yang tekstur roastingannya seperti ini. Jadi dia yang, bukan saya bilang Starbucks ya, tapi yang roasting profilnya hitam oily seperti ini, karena dia bakalan kopi susunya bakalan rasanya bakalan balance. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada level roasting. Seperti apa sih level roasting itu? Di sini ada light, light medium, medium, medium dark, dan dark. Nah, kalau untuk Arabica biasanya dia sampai level di medium aja kalau untuk yang manual brew. Kalau untuk yang espresso biasanya orang pakai yang medium dark atau dark. Nah, kalau untuk kopi yang rumahan itu kira-kira masuk yang mana, guys? Apakah yang di medium atau medium to dark atau yang dark? Kira-kira. Ibaratnya saya bilang aja merek kopi katakanlah kopi kapal api. Apakah dia masuknya medium, medium to dark atau dark? Gitu. Teman-teman nanti bisa lihat di rumahnya warnanya seperti apa. Ternyata warna kopi itu pun juga menentukan rasa. Ya. Kalau teman-teman di rumah ternyata kopinya rasanya warnanya kok hitam gelap seperti ini, berarti ya kemungkinan rasanya bakalan dominan pahit. Kalau dia coklat seperti ini, ada kemungkinan dia ada rasa-rasa fruity. Kalau dia terlalu cerah seperti ini, kemungkinan rasanya bakalan nati atau rasa kacang-kacangan. Gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah di light medium ini bisa matang?
Apakah dilihat ini bisa matang? Bisa. Teman-teman nanti kalau misalkan penasaran bagaimana cara merosting, teman-teman bisa ikutan pelatihan di kami ya, di BPPT Bandung Barat. Kita ada pelatihan penyangraian biji kopi. Nanti teman-teman bakalan ngulik terkait dengan bagaimana cara ngerosting biji kopi supaya light, light medium, medium ini bagaimana supaya rasanya bisa keluar. Kalau orang-orang zaman dulu mungkin kita merosting kopi itu cuma dengan kuali, kuali dari tanah, di roasting, asal dia sudah warnanya hitam, udah. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita sudah punya teknologi yang namanya mesin roasting. Ada juga mesin roasting yang dihubungkan dengan yang namanya artisan atau aplikasi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara kopi zaman sekarang, ternyata kopi itu sudah masuk ke fasenya sudah pakai teknologi. Jadi kopi itu bisa kita desain, bisa kita set, nanti pada saat kapan dia bakalan matang. Apakah di LED bisa matang? Bisa. Di LED medium bisa juga. Teman-teman nanti kalau misalkan ada yang penasaran bagaimana cara merosting, bagaimana cara kita menyangrai, bisa ikut pelatihan di kami di BPPT Bandung Barat. Ya, mungkin di batch selanjutnya kita akan buka kelas roasting. Teman-teman cepat-cepat aja daftar karena biasanya kelas roasting ini peminatnya sangat banyak dan ini disertifikasi juga. Jadi teman-teman nanti bisa gercep aja kalau udah ada pendaftarnya bisa langsung daftar di kita. Nah, ini adalah perjalanan kopi, biji kopi, green bean. Pada saat masih mentah sampai dia sudah yellowing, yellowing sampai dia nanti bakalan first crack. First crack itu jadi biji kopinya itu pecah ya. Dan dia bakalan masuk fase development. Development time-nya bisa di light, light to medium, dan dark. Nah, kalau orang-orang zaman dulu mungkin patokannya kalau kopi matang itu di fase dark ya. Kalau sudah hitam, berarti sudah. Tapi ternyata itu bukan. Dark ini dia rasa manisnya sudah hilang, rasa asamnya udah hilang, tinggal pahitnya doang. Karena setelah dark ini nanti ada lagi fase selanjutnya berarti yang namanya extra dark atau burn atau kalau orang Sunda namanya tutung ya, hangus. Nah, kalau di fase hangus itu apa kopi rasanya ada, rasanya apa? Pahit doang. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti berasa roasting seperti ini. Ini rasa kopinya udah hilang semua. Kopinya udah nggak ada rasa asamnya hilang, manisnya hilang, cuma tinggal pahitnya doang. Nah, kopi seperti ini yang kadang dijual di kopi bubuk. Makanya supaya rasanya enak harus pakai gula. Nah, itu dia makanya alasannya kenapa kita sering minum pakai gula kopi itu karena apa? Orang-orang itu jualannya di sini. Orang-orang itu jualannya di level ini roastingannya. Mereka nggak mau jualan di fase ini, nggak mau sini. Apa kenapa ribet? Soalnya di fase ini orang-orang nanti bakalan aneh rasanya kok kopi nggak pahit sih. Makanya supaya aman ya di sini aja nanti kita bikinnya di fase profilnya roastingnya dark. Pasti orang pakai gula kan orang Indonesia ya udah kita roasting dark aja semua nah. Ya bener kan? Harus pakai gula. Nah, teman-teman kalau pakai kopi di rumahan nggak pakai gula ya rasanya cuma pahit doang. Karena aromanya udah hilang semua di sini. Gitu ya. Mungkin teman-teman bisa share pengalaman di chat terkait dengan minum kopi tapi rasanya kok uh, pahitnya aneh atau gimana atau misalkan. Coba di share ya. Ini kita bicara masalah kopi tubruk ya, bukan kopi yang V60 atau French press gitu. Kita coba jawab dulu ya Bu Nisa ya. Di chat mungkin udah banyak 41. Iya, ini ada dari Nur Rosidin. Kebanyakan kafe sekitarnya pakai di suhu 88 sampai 92. Lebih ideal mana dengan memakai suhu 90 sampai 96 derajat? Oke, kalau untuk suhu itu sebenarnya kan idealnya kan kalau kita menyeduh kopi itu pakai suhu 90 sampai 96. Kalau misalkan tadi Mas nanya, apakah susah mana? Tergantung Masnya mau ngejar rasa apa dulu nih. Mau ngejar rasa bodinya tebal atau aftertaste-nya clean. Jadi kalau kita mau ngebrew kopi, ini kita apa Norosidin tapi nasanya Bu Nisa ya? Tadi namanya siapa? Yoha, Kalau ya Nur Rosidin. Norosidin ya.
Kalau misalkan masnya ini mau bikin apa dulu? Bikin metodenya V60 atau tubruk? Nah, kalau misalkan V60 biasanya variabelnya kan banyak tuh mas. Gak cuma suhu tuh, ada air, ada rasio, ada green size tuh. Nah, kalau teman Mas Wasidin bermain di suhu-suhu di bawah 90, biasanya nanti rasanya tuh bakalan cenderung lebih ke asam mas. Gitu. Itu kalau saya idealnya sih, kalau saya sendiri pribadi itu mainnya tuh di suhu di atas 90, 91, 92 gitu. Kalau misalkan apa namanya, masnya tadi bilangnya apakah lebih susah, ya baik lagi ke masnya mau tujuannya mau dibikin yang seperti apa kopinya gitu. Gitu ya Bu Nisa ya. Eh, Baik, selanjutnya ada Maulana Fajar. Eh, Tadi kemasannya tertulis prosesnya ada wash, ada infuse. Infuse itu maksudnya diapain? Oke, kalau infus itu biasanya nanti dia itu ditambahin zat lain atau apa buah-buahan atau hal-hal yang lain, partikel lain yang sekiranya setelah diinfuse itu nantinya bakalan rasa itu bakalan ngeblend dengan kopinya. Itu biasanya nanti proses eksperimental itu. Seperti itu. Makanya sekarang banyak kopi-kopi yang infuse atau kopi-kopi yang dia rasanya itu aneh-aneh. Kebanyakan seperti itu ya. Dan dengan roasted wash di eksperimental, pada saat proses pasca panennya tadi, itu tadi emang sengaja dia dicampur dengan bahan-bahan tambahan yang lain. Gitu Mas Maulana. Oke, baik. Selanjutnya dari Budi. Di tempat daerahnya tinggal Pak Budi, banyaknya yang minum kopi ditambah creamer dan kental manis. Pak Budi kayaknya mau mulai usaha fokus manual brew. Eh, Gimana tips dan trik untuk menarik pelanggan agar mau mulai minum kopi yang manual brew? Oke, makanya kalau kita bicara masalah mau jualan, kita mau harus seperti apa ya, balik lagi ke selera pasar seperti apa ya. Karena kopi yang kalau kita udah konsepnya jualan itu kan berarti kan kita harus konsepnya adalah konsep mana yang paling laku ya, Mas ya. Bukan idealisme ya. Pada saat kita sudah jualan, kita menerapkan idealisme kita, kadang itu akan berbenturan dengan selera pasar. Nah, di situ pada saat di situ biasanya orang-orang atau teman-teman saya yang sudah masuk ke dunia kopi dan jualan, konfliknya atau masalahnya Beta adalah uap, iyo berangkat, ale cepat dengan kata. jadi kalau untuk jualan itu kita lebih baik trial dulu, Mas. Kira-kira kalau untuk di daerahnya sukanya seperti apa gitu. Jangan terus menerapkan kopi yang pokoknya kopi yang ideal seperti ini, jangan. Nanti bakal rusak nanti segmen pasarnya. Karena kita lihat dulu, trial dulu, kita survei dulu, kira-kira di daerah itu apa sukanya. Kalau memang di situ daerahnya suka kopinya pakai SKM, ya kalau mau merubah tanpa langsung, tanpa gula, tanpa SKM, ya susah mas. Nanti bakalan ada penolakan pasti. Karena kan yang dijual itu adalah yang laku mas kalau kopi, bukan yang ideal ya. Gitu. Dan satu lagi, kalau kita mau mengedukasi customer, itu nggak bisa langsung eh, saklek itu nggak bisa juga mas. Harus sedikit demi sedikit, dicip. Ya memang butuh apa namanya struggle sih, harus berjuang sih dari sedikit demi sedikit. Tapi memang tantangan di dunia luar sono, mayoritas orang kita itu memang lebih dominan suka kopi yang manis. Makanya saya di sini bilang seperti ini, mengedukasi teman-teman seperti ini. Idealnya tuh kopi seperti ini loh guys. Tapi kalau di lapangan ada yang berbeda, ya harus diedukasi. Tapi cara edukasinya tuh jangan yang langsung saklek, tapi ya sedikit demi sedikit. Mungkin seperti itu mas. Oke. Ada lagi? Suaranya Bu Nisa. Unmute Bu Nisa. Maaf, kepental. Oke, selanjutnya ada yang bertanya,
Yandi Mulia, kopi yang dirasa paling sesuai itu yang seperti apa? Dan yang dicari oleh pecinta kopi itu yang seperti apa? Oke, saya coba jawab ya, Mas Yandi ya. Kalau kita tanya masalah kopi yang enak itu seperti apa, mungkin itu nggak bisa diseragamkan, soalnya kopi itu kan selera ya. Kopi itu personal tadi saya bilang, benar. Sangat 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 setuju. Karena yang namanya kopi itu baik lagi ke orangnya, sukanya yang seperti apa, kan gitu. Terus misalkan kopinya itu apa namanya, yang bagus seperti apa ya, yang balance Mas. Balance itu seperti apa ya? Jadi balance itu sebenarnya kopinya itu rasanya itu ada pahitnya, ada manisnya, ada asamnya. Tapi kan gak semua orang juga suka seperti itu. Mungkin bagi bagi si A sukanya yang asam, mungkin bagi si B sukanya yang pahit. Mungkin bagi C rasanya yang balance. Nah, untuk kalau kita bertanya masalah kopi yang enak seperti apa ya baik lagi ke selera masing-masing Mas. Gitu. Jadi ya, saya pun sering ditanya sama peserta saya, kira-kira kopi seperti apa yang enak? Ya yang selera kamu soalnya seperti apa? Kita nggak bisa maksain selera soalnya Mas. Selera si A, si B, si C kan beda-beda ya. Personal dan itu sangat subjektif sekali. Tapi kalau idealnya kopi yang enak yang balance. Itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, selanjutnya dari Aditya. Untuk menu kopi, apa yang mempengaruhi rasa selain dari kopinya? Apakah merek atau jenis susunya, atau merek sirupnya, atau creamer, dan gula aren? Oke. Kalau yang mempengaruhi rasa sih sebenarnya semua juga punya peran masing-masing ya Mas ya. Kalau teman-teman bisa lihat orang jualan itu kan mereka pasti yang dipakai itu brandnya kan macam-macam juga ya. Tapi untuk minuman kopi sebenarnya kalau untuk dicampur dengan sirup, dengan creamer, dengan gula aren pun itu asalkan rasio dan takarannya pas pasti dia enak gitu. Jangan sampai kopi itu cuma sebagai apa namanya selingan rasa aja. Kadang saya pernah juga beli kopi susu gula aren tapi lebih dominan gula arennya daripada kopinya. Itu sering juga seperti itu. Ada juga kopi susu gula aren yang kerasa cuman kopinya pahit banget, gula arennya cuma sedikit, ada juga semacam itu. Jadi kalau dilihat apa yang berperan di situ ya semua berperan. Tapi kadang orang tuh yang lupa tuh satu Mas, variabel dari air. Pada saat kita bikin kopi, itu yang sangat berpengaruh itu sebenarnya air yang kita pakai itu apa. Kadang orang pakai kopi, minum kopi, bikin kopi itu asal pakai air yang sembarangan. Lebih mainnya di sirupnya, lebih mainnya di creamernya, lebih main di gula airnya. Padahal kalau kita lihat air itu sangat berpengaruh di kopi gitu. Nah teman-teman coba sekarang cek lagi, kira-kira selama ini pakai airnya air apa yang buat kopinya itu. Jangan-jangan pakai air isi ulang atau air kemasan atau segala macam air dipakai buat kopi. Saya tidak bilang kopi itu air segala macam itu salah, tapi ada hal-hal yang di air itu kopi itu nggak bisa tolerir. Apa contohnya mineral. Mineral di air itu ada kopi yang bisa cocok, ada yang enggak. Tinggal kadar mineralnya seperti apa. Kadang teman-teman bisa menemukan air kemasan itu mineralnya yang sangat tinggi seperti merek Pristine atau Ali Mineral atau Aqua. Nah, itu pada saat dibikin kopi dibandingkan dengan air yang non mineral semacam kayak Amidis atau Cleo, pasti akan beda rasanya. Pasti akan beda rasanya. Nah, kadang orang-orang itu tidak peduli atau tidak aware dengan air yang mereka pakai pada saat minum kopi, nyeduh kopi, apalagi di rumah ya, asal kopi aja ada, yang penting ada airnya, udah bikin kopi aja. Padahal itu adalah satu kesalahan yang dibuat pada saat minum kopi, membuat kopi, yaitu airnya seperti apa, gitu. Jadi tolong teman-teman nanti pada saat bikin kopi perhatikan juga airnya air seperti apa, apakah tinggi mineral, non mineral atau mineralnya yang seimbang, gitu. The next, Lisa. Oke, untuk teman-teman yang nanya R&D kopi itu nanti kita ada ya hari Jumat tentang yang ada gulanya. Nanti kita sekarang fokus dulu ke yang manual brew ya, boleh ya teman-teman? Ada lagi Bu Nisa? Ada dari Bagus nih. Eh,
terkait infuse, kadang ada wet hold. Wet hold itu bagaimana, Pak? Karena aroma buahnya sangat terasa. Oke, jadi kalau untuk betul sendiri itu sebenarnya dia ada treatment khusus ya untuk pada saat proses pasca panennya. Jadi nanti dia emang fokusnya itu untuk mengangkat rasa di fruitynya supaya diangkat. Sebenarnya nggak harus fruity sih. Ibaratnya kalau kopi itu kan notes-nya macam-macam ya. Ada yang fruity, ada yang woody, ada yang floral, ada juga yang earthy. Kalau kita bahas masalah notes itu macam-macam banyak sekali di flavor wheel di kopi. Jadi tinggal nanti karakter kopinya itu nanti apa yang mau diangkat di situnya ditonjolkan pada saat dia diproses gitu dah. Betul itu apakah dia lebih lebih rasa lebih enak? Ya baik lagi ke kopinya mas. Kalau misalkan karakter kopinya dia emang fruitynya lemah yang menonjol lebih ke floral atau budinya ya fruitynya nggak bakalan bisa muncul lebih ke aroma budi sama earthy gitu. Apa floral gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti kok bisa rasa seperti itu seperti apa ya baik lagi pada saat proses pasca panen seperti apa dan pada saat roastingnya pun ngaruh juga pada saat pembentukan rasa di notes di kopi-kopi tersebut. Itu mungkin jawaban saya. Ada lagi nih, Sa? Ada nih, berapa perbandingan ideal air dengan kopi untuk pembuatan cold brew? Kalau cold brew itu kan biasanya kan didiamkan 24 jam ya, Mas ya. Yang rasio 1 banding berapa saya lupa. Tapi itu kan kalau cold brew itu biasanya pakainya kopi Arabica ya. Kalaupun ada Robusta mungkin ada yang eksperimen, saya kurang tahu. Tapi biasanya kalau saya sih cold brew pakai Arabica. Dan cold brew itu biasanya dia digiling kasar dan didiamkan di suhu ruang atau suhu suhu kulkas ya kalau nggak salah. Kalau suhu antara rasionya sih saya lupa, tapi kemarin saya sempat bikin itu dengan Arabica itu kalau nggak salah berapa saya lupa 1 banding berapa pokoknya itu digiling kasar untuk nanti coba teman-teman kalau ada yang tahu berapa perbandingannya mungkin bisa saya di chat ya saya lupa juga bahasanya. Karena terakhir saya beli cold brew itu berapa bulan yang lalu gitu. Oke ada yang lain? Oke, mungkin teman-teman yang bertanya yang berkaitannya sama gimana nih Kak, apa enaknya apa nanti bisa ikut lagi hari Jumat ya, cari ide untuk layak jual itu nanti kita ada di hari Jumat. Sekarang kita lanjutin manual brewnya dulu. Oke, Pak Danu Siap. silakan. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman di rumah yang masih bingung terkait dengan kira-kira seperti apa sih gilingannya untuk pada saat kita bikin manual brew itu. Di sini kita ada panduannya ya. Ada coarse, medium, fine, extra fine. Nah, kalau kira-kira teman-teman di rumah itu kopi kapal api dan kopi gajah itu maksudnya yang mana coba? Coarse, medium, fine, atau extra fine? Coba. Kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya tuh tingkat gilingan itu bisa kita ibaratkan tekstur fisiknya tuh seperti kayak misalkan kalau coarse itu kayak garam laut kasar. Ada juga yang medium tuh kayak pasir kasar, fine itu seperti garam meja halus dan extra fine itu bubuk tepung dan halus. Nah, untuk kopi-kopi rumahan, kopi saset, itu biasanya dia pakainya untuk extra fine itu sehalus bubuk tepung seperti ini ya. Jadi nanti dia posisinya teman-teman kalau mau bikin kopi itu pada saat akan menyeduh itu disesuaikan dengan gilingannya. Kalau kalau biasanya tubruk tuh biasanya teman-teman kalau di rumah dengan kopi rumahan, kopi bubuk biasanya kan dia kan banyak ekstraven nih. Kopi tubruk, kopi Turki. Nah, ini dia pada saat kita seduh dengan air mendidih, dia bakalan dominan rasa pahitnya bakalan naik, teman-teman. Kalau bisa teman-teman kalau menyeduh kopi tubruk seperti ini dengan gilingannya yang extra fine, usahakan suhunya jangan terlalu panas dan jangan terlalu 80 derajat, minimal di 90 sampai 96 tadi yang seperti saya sarankan. Jangan dengan air yang mendidih langsung dituang di kopinya, nanti kopinya bakalan terasa sangat pahit dan rasanya bakalan eh, rasa kopi aslinya tuh bakalan ketutup sama pahit. Gitu. Nah, makanya teman-teman kebanyakan pakai gula karena dia pahitnya kalau yang bubuk tepung halus seperti ini dia sangat-sangat pahitnya pahit yang mengganggu bukan pahit yang nyaman.
Terus sekarang kita bicara masalah rasio. Rasio itu adalah perbandingan antara jumlah bubuk kopi dan air yang digunakan. Rasio kopi terhadap air menentukan intensitas kekuatan seduhan Anda. Menggunakan timbangan digital merupakan keharusan untuk menghindari hasil seduhan acak. Nah, teman-teman kalau yang di rumah, mungkin kalau untuk topi tubruk, mungkin rasio itu nggak terlalu ngaruh ya. Tapi kalau ke teman-teman yang sudah pernah mencoba mengulik dengan P60 atau alat yang manual brew yang lain, mungkin sudah umum atau sudah terbiasa menggunakan rasio-rasio 1:12, 15, 18. Jadi rasio ini adalah menentukan nanti rasanya itu mau diapain sih, mau arahnya mau kemanain sih. Nah kalau untuk rasa tubruk itu misalkan rasa sangat kuat itu 1:12. Artinya seperti ini, misalkan teman-teman pakai kopinya 10 gram, menggunakan 1:12, berarti nanti rasio airnya, volume airnya itu adalah 120 mili. Gitu. Misalkan teman-teman nanti pakainya 1:15, kopinya 10 gram, rasionya 15, berarti nanti totalnya itu adalah 150 mili. Tapi ini hanya berlaku untuk teman-teman yang pakai rasio teman-teman untuk V60. Kalau untuk tubruk gimana Pak? Boleh? Bisa dicoba? Kopi-kopinya harus sesuai dengan takarannya. Misalkan teman-teman pakai kopinya 15 gram, pakai rasionya 1:12, berarti tinggal dikaliin aja 15 kali 12 berapa nanti hasilnya. Seperti itu. Nah, pada saat teman-teman menyeduh air, kopi dengan air, sebenarnya pada saat teman-teman menyeduh itu air murninya itu 98,5% itu air murni dan 1,5%-nya itu adalah asam, kafein, lipid, gula, dan minyak aromatis kopi. Jadi di sini kopi itu hanya 1,5% di cangkir kopi teman-teman. Dan yang mendominasi itu adalah air. Makanya tadi saya bilang kan, yang sangat berperan atau sangat peran banget pada saat kita bikin kopi itu adalah jenis airnya teman-teman ya. Tentukan dulu air yang seperti apa yang bagus atau yang cocok untuk bikin kopi. Gitu. Nah, yang kualitas air seduh itu yang pertama adalah air seduh wajib bersih secara sensoris, bebas bau bakat besi, senyawa, kaporit, dan rasa aneh yang merusak kehalusan aroma asli kopi specialty. Yang kedua adalah TDS ideal. Gunakan air dengan kadar TDS sekitar 75-150. Kalsium dan magnesium seimbang membantu ekstraksi notes rasa manis kopi. Dan pH netral, air dengan pH netral antara 6,5 sampai 7,5. Menjaga keseimbangan kimia seduhan. Air terlalu asam merusak bodi kopi, sementara basa membuat rasa flat dan hambar. Ternyata air itu sangat banyak unsurnya ya guys ya. Jadi kalau kita lihat di sini TDS-nya itu harus segini, 75-100, pH-nya harus segini. Nah, kalau teman-teman selama ini nyeduh pakai air di rumah, kira-kira airnya seperti apa? Gitu. Nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada banyak macam jenis air. Di situ ada air dalam kemasan, ada juga yang merek-merek Aqua, Cleo, Le Mineral, ada juga Amidis, ada juga Aquacode. Nah, ini mereka punya mineral yang berbeda-beda dan ada yang non mineral juga. Jadi bagusnya seperti apa ya? Nanti baik lagi, teman-teman. Bisa di rumah adanya cuma Aqua, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman tahu, baratnya kalau untuk yang mineral tinggi seperti apa treatmentnya. Untuk yang mineral non mineral seperti apa. Nanti pasti rasanya akan berbeda. Kalau tidak, teman-teman bisa bereksperimen. Yang satu pakai Aqua, yang satu pakai Amedis, yang satu pakai di mineral misalkan. Coba dibandingkan rasa kopinya apakah sama atau enggak. Satu hal lagi, pada saat kita menyeduh kopi, kopi itu nanti pada saat dia sudah hangat dan dingin, dia bakalan berubah rasanya. Gitu ya. Makanya kenapa pada saat kita cupping test itu atau pada saat kita menyeduh kopi, biasanya orang-orang itu pada saat view grader itu, dia akan mencoba kopi pada saat dia panas, pada saat dia hangat, dan pada saat dia dingin. Karena kopi itu rasanya bakalan terbentuk, bakalan bold, bakalan rasanya tuh bakalan aslinya tuh pada saat dia di suhu dingin atau hangat menuju dingin. Dia bakalan terasa kopi itu bakalan rasanya bold.
Apalagi kalau kita menyeduh kopi-kopi yang Arabica, semakin dingin semakin asamnya tinggi, ya. Makanya pada saat teman-teman mencoba kopi, jangan pada saat panas langsung dihabisin, karena kopi itu bakalan tertutup rasanya dengan panas. Cobalah kopi itu nanti pada saat sudah mulai hangat dan menuju dingin. Nah, itu kopi baru terasa rasa aslinya seperti apa. Gitu. Nah, di sini ada statement, air yang buruk pasti menghasilkan seduhan yang buruk, air yang baik memungkinkan seduhan menjadi baik. Nah, intinya teman-teman pastikan air yang untuk buat kopi itu di rumah sudah ideal gitu. Saya adanya kok air isi ulang Pak di rumah ya nggak apa-apa. Tapi memang teman-teman tahu kalau air isi ulang itu seperti apa rasanya gitu. Kira-kira pas nggak dia dengan apa untuk dibuat kopi gitu. Nah, kita sekarang lihat di sini pada saat suhu air itu, pada saat suhu air terlalu rendah atau di bawah 90 derajat Celcius memicu under extract asam hambar. Tapi kalau suhu terlalu tinggi di atas 96 memicu over extract atau pahit tetap terbakar. Nah, teman-teman seperti yang saya tanyakan tadi, kalau bisa di rumah nyeduh air, nyeduh kopi itu di kisaran suhu di sini 90 sampai 96 derajat. Sehingga nanti rasa kopi yang dihasilkan itu akan ideal. Kalau pahit jangan pahit banget, kalau hambar jangan hambar banget. Dengan catatan jangan pakai gula ya guys ya. Nanti wah suhunya udah pas, suhunya sudah aman, tapi tetap aja pakai gula ya sama aja bohong gitu. Jadi kisaran suhu yang pas adalah di 90 sampai 96 derajat Celcius. Jangan sampai di bawah ini ya. Gitu. Nah, kalau metode seduh, ini sekelas aja. Di sini ada persiapan alat, di sini ada blooming, di sini ada tuangan utama. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa, kalau teman-teman yang punya alat P60 atau French press ya, bisa coba. Gunakan 15 gram kopi, medium fine, pasang paper filter, lalu basahi. Setelah itu di blooming. Blooming itu apa? Blooming itu tujuannya adalah untuk melepaskan gas-gas CO2 yang terjebak di kopi. Makanya padahal saat kita blooming biasanya 2 sampai 3 kali berat kopi di durasinya dan beratnya. Dan dia nanti pada saat di blooming itu biasanya nanti akan keluar buih-buih dari kopi tersebut. Dan kenapa kok kita membasahin kertas paper filter gunanya adalah untuk menghilangkan aroma kertas di paper filter tersebut. Terus tuangan utama yang pertama itu biasanya dituang secara sirkular atau melingkar berlahan ke arah luar hingga total berat mencapai 225 gram kalau rasio kopinya 1:15. Selesaikan seluruh air seduhan dalam durasi 2,5 sampai 3 menit. Nah, itu panduan aja ya metodenya ya. Nah, kalau untuk French press mungkin karakter bold dan rich body. Untuk French press itu karena dia metodenya adalah immersion atau di press ya. Jadi untuk metode French press ini biasanya dia penggilingannya menggunakan gilingan yang kasar untuk mencegah ampas kopi lolos melewati saringan logam. Imersi penuh 4 menit, masukkan kopi, basahi rata, tuangkan air hingga rasio seimbang 1:15. Biarkan bubuk kopi bersentuhan dengan penuh air dengan air selama 4 menit tanpa diaduk, tekan dan sajikan. Nah, itu ada 2 metode manual brew yang teman-teman bisa praktekkan kalau ada alatnya ya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan wah seperti apa sih alat yang metode manual brew banyak banget ya. Kalau saya bahas di sini mungkin nanti jam 2 baru beres di sini. Nah, untuk metode kopi tubruk ini yang terakhir mungkin formula parameternya gunakan ukuran gilingan medium fine atau fine. Ini untuk teman-teman bisa coba di rumah ya. Masukkan 12 gram kopi langsung ke dalam cangkir, tuang 150 ml air bersuhu tinggi 94 sampai 96 dengan ratio pekat 1:12. Aduk rata kopi setelah air dituang, kemudian diamkan selama 4 menit agar ampas kasar mengendap sempurna dari hasil kelas. Nikmati kepekatan bodi alami tanpa penyaringan. Nah, ini saya ingatkan pada saat teman-teman mencoba mempraktekkan ini di rumah, catatannya adalah memakai kopi yang kopi asli, jangan kopi saset ya. Karena kalau kopi saset mah nggak ada efeknya, Bapak Ibu teman-teman sekalian seperti ini. Pakai kopi yang kopi bubuk atau di rumah punya kopi bubuk, nggak apa-apa. Nggak masalah mereknya apa, kapal api, gajah, atau apapun. Seperti ini, tuang 150 ml air, kopinya 12 gram, suhunya 94 sampai 96.
Diamkan selama 4 menit. Nah, nanti coba dicip setelah itu rasanya seperti apa. Evaluasi rasanya mungkin di sini nanti ada teman-teman kalau kenapa sih di cupping itu banyak sekali yang dicip ya. Di situ ada aroma atau fragrance. Fragrance dinilai dari kepulan uap bubuk kopi kering, sementara aroma dinilai langsung saat bubuk kopi basah dilalui air panas. Jadi nanti pada saat sebelum diseduh, coba dulu dicium aromanya kopi pada saat dia kering. Dan setelah dia diseduh, coba dicium aromanya pada saat dia sudah dibasahin. Flavor atau cita rasa, spektrum rasa yang ditangkap, indera pengecap lidah saat kopi diminum, apakah bernuansa buah, jeruk manis, coklat pekat, kacang panggang. Biasanya kalau orang-orang cupping itu dia ada metode slurping ya, atau di slurping atau diseruput. Nah, itu gunanya buat untuk mengecap cita rasa atau flavornya. Selanjutnya ada body atau ketebalan, sensasi fisik berat atau kelengkatan cairan kopi di langit mulut ringan, layaknya teh herbal, sedang hingga sangat kental. Yang terakhir adalah aftertaste, jejak rasa yang tertinggal di tenggorokan setelah kopi itu ditelan. Aftertaste yang panjang, bersih, manis atau pahit, mengganggu. Jadi itu adalah 4 poin sensori pada saat kita mengicip kopi. Ada aroma kering, aroma basah, flavor, body, dan aftertaste-nya. Nah, mungkin dari saya cukup itu aja. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, Bu Nisa. Boleh ya yang belum misalkan dijawab boleh raise hand biar kita juga tahu nih kalau misalkan itu tidak hanya teman-teman tidak hanya mendengarkan tapi bisa ikut aktif di raise hand-nya. Ayo teman-teman ada yang banyak nih Tuh, yang raise oke hand. lah. Gilang Silakan. Febriana silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Ya, Kak Gilang. izin Bapak, terima kasih sebelumnya untuk materinya. Yang saya tanyakan adalah program pasca panen, Pak. Untuk program pasca panen, untuk proses seperti WES atau honey natural dan lainnya itu apakah benar harus difermentasi dulu sebelumnya? Mungkin itu aja yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Langsung dijawab atau dikumpulin Boleh dulu, Bu? silahkan langsung dijawab Oke, Pak Danu. untuk program pasca panen itu nanti dilihat juga dulu prosesnya mau apa dulu, Mas. Kalau misalkan pasca panen itu kan kalau semacam kayak natural, kayak yang dry itu kan harus difermentasi dulu, Mas. Supaya nanti kopi itu kan honey apalagi itu harus difermentasi dulu, Mas. Ya. Untuk fermentasi berapa lama kira-kira, Pak, biasanya? Kalau fermentasi itu tergantung dari banyak faktor sih, Mas ya. Biasanya sih antara 3-4 hari, Mas. Gantung ininya. Soal cuaca juga kan ngaruh juga, Mas ya. Di semua proses itu pakai fermentasi dulu gitu, Pak ya? Ada yang nggak juga sih, Mas. Oh, kalau yang Tergantung enggak, dari prosesnya. Ada yang nggak juga, Mas. Kalau yang fermentasi itu biasanya yang dry process, Mas. Kalau oh, yang wet process itu enggak biasanya. oh. Ya. Itu ya, Makasih, ya. Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama Mas Gilang, Febriana. Ada lagi? Oke, selanjutnya Mas Aditya Nur Faizin silahkan. Boleh dibuka audio dan videonya. Halo, Halo Mas Adit, gimana kabarnya? mau sehat. Gimana Mas Adit? Ah, sebenarnya mah nggak nanya sih, cuman tadi kan banyak yang ya nanya-nanya juga sih. Sebenarnya emang apa namanya? Kayak tadi contohnya ada yang nanya blooming gitu kan. Ah, fungsinya untuk apa? Fungsinya kan blooming itu tadi mengeluarkan gas CO2 ya Pak ya. Terus itu tuh sama dengan penuangan pertama biasanya diamkan dulu kan sekitar 30 detik. Bahkan fungsinya juga bisa menentukan rasa, bisa kalau nggak salah untuk mengeluarkan keasamannya Pak ya untuk blooming itu. Iya, benar sekali Mas. Terus tadi juga kayak Bapak kan bilang suhu 100 derajat itu kan tidak disarankan untuk menyeduh kopi. Cuman saya juga pernah dengar di pelatihan yang sebelumnya suhu 100 derajat juga itu bagusnya untuk digunakan untuk kopi saset Pak. Kopi saset khususnya kapal api dan saya udah coba
praktekan ke peminum kapal api, rata-rata bilang lebih enak tuh Pak untuk kopi saset itu dengan air mendidih itu. Tapi emang untuk kopi yang asli sangat tidak disarankan. Nah, tadi kan rentangnya sekitar 90 sampai 96 ya Pak ya. Sebenarnya bisa di bawah 90 juga, asalkan si kopinya itu misalnya kita mau nyari asamnya keluar, bisa direndahkan suhunya gitu. Jadi sebenarnya kayak untuk tadi kan ada yang nanya untuk Liberica gimana segala macam. Khusus saya sendiri untuk penyeduhan Arabica aja masih banyak masih banyak teknik-teknik cara-cara yang harus benar-benar diulik gitu Pak. Oke, oke. Gitu sih. Paling kurang lebihnya mah. Ya untuk lain-lainnya mah mungkin ke teman-teman juga kalau pengen lebih jelas mah ikut pelatihannya aja Pak ya. Di sana di Siap, siap. Lembang ya Pak. Iya, Pak, benar. Nanti Oke. ya kalau pelatihan kan selain dari pemateri juga nanti bisa ngobrol dengan para peserta lainnya. Insya Allah ilmu banyak didapat. Gitu sih kalau dari saya Pak. Kurang Baik, lebih. baik Mas Adit, Saya juga makasih ya. rencana nanti ke depan kalau ada pelatihan roasting pengen ikut Pak. Siap, siap Mas Adit. Mantengin aja IG kita Mas ya. Siap. Hatur nuhun ya Oke, Pak. siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Adit. Wah, dipromosiin juga nih sama Mas Adit. Ya, betul teman-teman. Apabila misalkan ada yang belum puas dari short course kali ini, kita masih banyak kesempatan untuk terutama teman SMA, SMA, lulusan SMA, SMK terbaru juga boleh untuk daftar di pelatihan nanti karena batch 2 sudah selesai seleksi ya. Di batch 3 ditunggu ya. Mas Yandi, boleh deh di raise hand dulu. Saya nggak tahu Mas Yandi yang mana terakhir bertanya. Siapa tahu sudah dijawab. Yang mana Mbak? Saya belum nemu nih Pak soalnya. Mungkin di chat banyak N- banget pertanyaan Mbak. ada yang nanya untuk rasio cold brew itu berapa Pak? Oh tadi saya udah jawab Mbak. Rasionya. Oke. Kalau saya sendiri lupa ya cold brew itu, masalahnya saya jarang bikin cold brew sih Mbak. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di itu sih, teman mungkin ada yang tahu di rasio cold brew ya di kolom chat mungkin bisa di share ya. Oke, siapa tahu ada yang sudah sering ya, boleh di-share sama temannya. Nah, di sini tuh banyak pertanyaan Pak untuk yang ingin bisnis, target untuk usia sendiri terhadap kopi gitu. Lebih cocoknya misalkan Gen Z apa, milenial apa, kemudian yang sudah tua pun apa gitu. Minta em, siapa tahu ada klasifikasinya gitu untuk Oke. selera ya. Oke, kalau untuk zaman sekarang bisnis kopi itu cenderung untuk yang segmen-segmen Gen Z itu sebenarnya mereka lebih suka kopi-kopi pahit ya, Mbak ya. Jadi sekarang tuh udah mulai beralih dari kopi manis ke kopi pahit. Itu terbukti apa? Kebanyakan sempat kemarin itu booming tentang americano. Nah, americano itu kan ibaratnya kan tuh espresso dikasih air ya. Atau juga ada yang bilang tuh americano atau long black itu kan udah dibolak-balik aja kan sebenarnya. Tapi mereka lebih sekarang tuh lebih prefer untuk kopi-kopi yang tetap ada pahitnya, tapi ada rasa buahnya, gitu. Kalau kemarin dulu sempat kita booming masalah kopsos gula aren, kalau sekarang ada juga yang namanya dirty latte atau Mont Blanc. Nah, itu kan sebenarnya minuman-minuman variasi dari espresso juga ya sebenarnya ya, supaya dia dapat dinikmati dengan model yang baru. Nah, kalau untuk yang ibaratnya kalau untuk segmennya untuk yang bapak-bapak, untuk yang orang-orang tua mungkin dia lebih suka kopi-kopi yang manual brew. Manual brew yang V60 atau kopi-kopi yang asli yang tanpa milk base. Gitu. Karena biasanya kopi-kopi yang milk base itu kan dia lebih manis ya. Tapi kalau untuk kopi-kopi yang manual brew dia lebih nyari rasa asli dari kopi tersebut seperti apa. Itu yang dicari sebenarnya. Nah, kalau untuk anak-anak sekolah, kemarin juga saya sempat ngajarin anak-anak sekolah yang anak-anak SMP gitu atau SD juga ada, mereka tuh lebih suka untuk bereksperimen dengan kopi-kopi mixing drink, apalagi dicampur dengan
orange juice atau dicampur dengan pokoknya yang jus-jus seperti itu nanti dikombin dengan toppingnya espresso. Meskipun rasanya tetap dominan yang buah-buahannya daripada kopinya. Ini seperti itu sih Mbak Manisa. Baik, Pak Danu, terima kasih atas jawabannya. Oh, sudah Kak Yandi, sudah di sudah dijawab oleh Pak Danu tadi. Kak Yandi, kalau ketinggalan nanti kita akan upload di YouTube, bisa ditonton lagi ya. Oke. Kalau yang pertanyaannya udah dijawab, tapi Kak Yandinya mungkin tadi menghilang sebentar, kita bisa dibuka lagi YouTube-nya, nanti kita akan ditayangkan lagi. Siap. Kemudian kalau misalkan nanti tadi teman-teman ada yang bertanya tentang jenis-jenis kopi susu, kemudian yang mix-mix itu nanti kita Jumat akan ada lagi nih bersama saya lagi untuk bagaimana R&D kopi yang diminati atau mix-mixnya seperti apa. Kalau hari ini kebetulan banyaknya manual brew ya Pak Danu. Ya. Nah, ini informasi juga teman-teman yang lulusan SMA, SMK khususnya kita akan membuka batch 3 di bulan Juli. Teman-teman pantau terus ya BPVP IG BPVP Bandung Barat biar nggak ketinggalan nih info-infonya. Juga info-info short course lainnya. Baik, Pak Danu, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak Danu? Oke, teman-teman yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena udah siang ini udah meluangkan waktu ya untuk mengikuti materi dari saya. Mungkin ada yang berbeda dengan versi teman-teman di rumah. Tadi saya juga bilang, karena di kopi itu ada hal-hal yang mungkin beda versi ya, beda guru, beda ilmu, beda model, beda metode. Itu fan-fan aja sih, nggak perlu dipermasalahkan ya. Dan ada juga yang bilang blooming itu waktunya pada saat dituang air menyentuh kopi atau sebelum kopi menyentuh apa sebelum setelah semua terbasahi. Banyak perdebatan-perdebatan di perkopian itu yang harus kita sikapi dengan bijak ya guys ya. Jangan jadikan perbedaan itu suatu hal yang salah, tapi jadikan itu referensi. Ya, mungkin di referensi A itu seperti ini, referensi B seperti ini. Jadi jangan jadikan itu suatu masalah, tapi jadikan itu referensi yang positif aja. Oke, mungkin untuk teman-teman yang masih kurang jelas atau masih kurang mengerti atau masih penjelasan saya tadi terlalu cepat atau terlalu lama, saya minta maaf. Nanti diusahakan di YouTube ada rekamannya ya Bu Nisa ya. Dan jangan lupa nanti untuk teman-teman ada post test yang teman-teman bisa kerjakan. Setelah ini nanti bakalan di link di share sama Bu Nisa supaya tadi yang masih 60 bisa 100, yang 100 mungkin tetap stabil 100 ya. Jadi nanti kita lihat sebelum dan setelah materi ini apakah ada perkembangannya atau tidak. Jangan sampai yang tadi 100 sekarang menjadi 60 atau 70 ya, itu malah jadi aneh nanti. Itu mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danu atas materinya hari ini. Saya Ya, akan share ya teman-teman eh, untuk link evaluasi materi dan post testnya. Teman-teman bisa akses di post testnya dan evaluasi serta materinya. Kemudian mohon maaf mungkin yang tidak terjawab karena waktu ya. eh, Bisa nanti eh, di kalau misalkan mau ikut pelatihan selanjutnya ada di IG BPVP Bandung Barat ke teman-teman linknya langsung teman-teman langsung daftar. Kemudian jangan lupa link evaluasinya diisi ya teman-teman agar mendapatkan sertifikat. Jangan ketinggalan. Nanti juga akan di-share melalui grup materi evaluasi dan post testnya. Baik, terima kasih teman-teman. Boleh di open cam dulu teman-teman. Kita akan ada foto bersama.
Nah, boleh ya. Eh, karena kita nggak tahu akan ada di slide mana, standby dulu, siap. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya slide kedua. Oke, selanjutnya slide ketiga. Baik, keempat. Dan slide terakhir kelima. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah berpartisipasi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya. Adapun kekurangan dari kami mohon dimaafkan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi link evaluasi teman-teman.